Oke, baik, selamat sore semua. Yang pertama, terima kasih karena ada saudara datang ke tempat ini. Kita akan seleksi ya. Baik, yang pertama, Pak sampaikan dulu bahwa seleksi ini menjadi poin pertama kalian bisa menjadi peserta opsi ya, menjadi penelitian siswa. Jadi penilaian hari ini ada beberapa poin yang Pak akan nilai. Yang pertama itu kreativitas dalam penentuan demo atau praktikum yang kamu bawakan. Terus yang kedua penguasaan konsep. Yang ketiga kejelasan dalam penyampaian. Kalian sampaikan harus jelas dan bisa sampai tepat. Terus yang berikut keseriusan dalam penyampaian materi juga harus serius, membawakan alat dan bahan buatnya seperti apa harus serius. Bisa ya? Jadi ini hanya langkah awal saja. Kamu jangan takut. Ini hanya awal supaya kita bisa lihat bahwa kamu bisa atau tidak mengikuti penelitian siswa. Nanti persiapan selanjutnya nanti kita sama-sama lagi. Bisa ya? Oke. Nanti kita langsung mulai saja. Pak panggil nama. Langsung arahkan saja langsung di depan sini, kita sama-sama saksikan bersama. Oke? Selamat sore semua. Sore. Perkenalkan, nama saya Ella dari kelas 3F akan mempresentasikan bagaimana gaya gravitasi pada suatu benda. Contohnya pada air. Air itu selalu mengalir ke atas, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mengapa? Karena adanya gaya gravitasi. Gravitasi yang membuat air yang di atas bergerak ataupun benda yang kita lempar ke atas akan selalu jatuhnya ke bawah, tidak melayang. Contohnya, jika kita membuangnya ke bawah, dia tidak akan di bawah, dia tidak melayang ke atas. Ataupun pulpen, kalau kita melemparnya ke atas, maka dia jatuhnya ke bawah, dia tidak melayang, karena disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Simbolnya bahwa air yang selalu mengalir dari tempat yang lebih rendah akan selalu tidak akan melayang dan akan tetap di bawah di tempat bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Kelas 7D akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Penelitian saya tentang mengapa tinta dapat menempel pada kertas. Peristiwa menempelnya tinta pada kertas disebut peristiwa adhesi. Peristiwa adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda jenis. Gaya ini menyebabkan antara zat satu dengan zat lainnya dapat menempel dengan baik sehingga saling melekat saat dicampur. Contohnya, melekatnya tinta pada kertas. Tinta merupakan zat cair sedangkan kertas merupakan zat padat. Antara tinta dan kertas memiliki partikel yang berbeda. Terjadinya peristiwa adhesi di antara zat padat atau kertas dan zat cair atau tinta. Oleh sebab itu, gaya adhesi molekul kertas lebih besar dari gaya adhesi tinta, maka tinta dapat melekat pada kertas. Sifat kertas mudah menyerap dan tinta yang memiliki pigmen warna memungkinkan penyerapan atau peresapan dengan mudah. Tinta dapat menempel atau melekat pada kertas karena sifat dasar dari dua zat tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa adhesi. Saya akan mencontohkan tinta pada kertas. Pertama, coba pakai tinta ballpoint dulu. Tinta
langsung menempel pada kertas. Coba tunjukkan dengan jelas. Bisa kelihatan? Coba lebih dekat Pak Carlos. Apa? Selanjutnya saya akan memakai tinta dari printer, dioleskan ke kertas. Tinta langsung meresap karena ada peristiwa adhesi. Karena partikel pada zat kertas lebih kuat dari partikel tinta, maka tinta lebih menempel ke kertas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semua. Guru dan teman-teman semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Nadine dari kelas 7G. Saya akan memberikan hasil presentasi saya kepada kalian. Presentasi saya tentang kenapa bentuk bumi bulat tepat, kenapa tidak datar saja. Banyak yang masih saja bilang kalau bentuk bumi itu datar, padahal sudah banyak bukti kalau bentuk bumi itu bulat. Sebelum saya memberikan jawaban kenapa bumi itu bulat dan kenapa tidak datar saja, saya akan memberitahukan apa yang akan terjadi jika bentuk bumi itu datar. Yang pertama, gravitasi tidak akan terjadi. Yang kedua, tidak akan ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang ketiga, tidak akan ada teori heliocentrisme. Yang keempat, atmosfer tidak akan menyelimuti bumi. Yang kelima, langit akan menjadi gelap. Yang keenam, tidak akan ada cuaca. Yang ketujuh, tidak akan ada oksigen. Yang kedelapan, sinar matahari tidak akan menyerang. Sinar matahari akan menyerang. Yang kesembilan, tidak akan ada zona waktu. Dan yang terakhir, bintang di langit akan terlihat sama. Itulah yang akan terjadi jika bentuk bumi itu datar. Tapi jika masih ada gravitasi di bumi, maka orang-orang yang akan tinggal di pinggir bumi akan kerepotan, karena semakin ke pinggir, gaya tarik akan membawa benda-benda ke pusat bumi. Sehingga efeknya orang-orang yang tinggal di tengah bumi akan merasa baik-baik saja, tetapi semakin ke pinggir, rasanya akan seperti mendaki ke puncak gunung. Bangunan, air, dan tumbuhan akan miring ke arah tengah bumi. Dari contoh di atas, saya akan menyimpulkan kenapa bumi itu bulat dan kenapa tidak datar saja. Jika bentuk bumi datar, itu artinya tidak akan ada kehidupan di muka bumi, karena tidak akan ada oksigen di muka bumi. Terima kasih. Oke. Ya, selamat sore. Saya akan mempresentasikan tentang mengapa pesawat terbang bisa melayang di udara. Dalam pelajaran fisika, pesawat terbang dapat melayang karena terdapat perbedaan pada profil sayap, di mana sisi bagian atas lebih melengkung, sedangkan bagian sisi bawah datar. Berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan udara tekanan udara di sisi bagian atas lebih rendah daripada di sisi bagian bawah, sehingga pesawat mendapat gaya angkat. Tapi bila dilihat bentuk sayap dari jarak dekat, tidak terdapat perbedaan yang lebih jauh, sehingga dibutuhkan gaya angkat tambahan. Dari mana dapat gaya angkat tambahan? Yakni dari pembelokan udara oleh sisi bagian bawah pesawat. Saat pesawat lepas landas, pesawat akan miring ke atas. Akibatnya, sisi bagian bawah pesawat akan ikut miring ke atas. Ketika menabrak udara, maka udara akan dibelokkan pada sisi bagian bawah. Pembelokan udara inilah yang menyebabkan adanya gaya angkat pada pesawat. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sandra
Oke.